Yes guys, di video kali ini kita akan bahas satu HP underrated yang harusnya ini bakal laku keras di pasaran guys. Ini dia Vivo T1 Pro 5G. Sikat! Pas pertama lihat turbo desainnya ini, jujur saya suka banget guys. Beda banget sama HP-HP lain di pasaran. Dua layout kameranya kelihatan simple dan elegan. Kalau sekilas dilihat orang, pasti mereka bakal nyangka kalau HP ini cuma punya dua kamera belakang. Padahal bulatan yang di bawahnya, ini tuh ada dua lensa guys, yang nanti akan kita bahas lebih detail. Material back covernya terbuat dari metal, jadi bikin handlingnya ini berasa premium dan berkelas. Berasa solid dan gak terasa ada yang berongga. Finishing kristalin matte-nya juga bikin back cover HP ini gak gampang ninggalin bekas sidik jari dan lebih tahan sama goresan. Tebal HP ini 8,49 mm dengan berat di 180,3 gram. Agak sedikit tebal emang, tapi di tangan saya yang gak gede-gede banget ini masih terhitung nyaman-nyaman aja kok. Yang kita bahas ini varian warnanya Turbo Black ya. Dan ada satu lagi namanya Turbo Cyan. Beralih ke bagian depannya guys, Vivo T1 Pro 5G punya bentangan layar 6,44 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Pas saya pakai HP ini selama 2 mingguan, emang berasa smooth banget guys. Dipakai buat scrolling-scrolling sampai pindah antar aplikasi itu berasa lancar. Mungkin hal ini juga didukung dengan Vantage OS 12 berbasis Android 12-nya. Layarnya juga kalau dipakai di bawah sinar matahari langsung masih kelihatan jelas. Soalnya udah mendukung hingga 1300 nits. Warna yang dihasilkan kelihatan vibrant dengan tingkat detail yang tinggi. Ketambahan lagi udah support sama XDR10 Plus dan DCI-P3 color gamut 100% yang bikin layar HP ini akurat banget warnanya. Gak ketinggalan udah ada sertifikasi iCare Display SGS buat perlindungan mata kita. Cuma emang secara desain layarnya ini agak sedikit ketinggalan zaman karena masih pakai model water drop display dengan bagian dagunya nih yang agak sedikit tebal. Oh ya, karena layarnya ini udah pakai AMOLED, dia juga udah dibekali dengan always on display. Dan AMOLED ini juga kasih efek yang bagus guys ke daya tahan baterainya. Been friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years. Oke, sekarang kita lanjut ke performanya. Vivo T1 Pro 5G ini punya prosesor Snapdragon 778G 5G, RAM 8GB dan storage di 128GB, serta dibekali juga dengan flagship liquid cooling. Menurut saya dengan spek kayak gini, hitungannya tuh udah masuk ke kategori gaming smartphone sih guys. Dan kalau mau dilihat dari harganya, Vivo T1 Pro ini adalah smartphone paling murah yang pakai Snapdragon 778G 5G. Sementara kalau mau dilihat dari brand lain, mereka itu matok harga sekitar 5 jutaan. Bahkan ada yang nyentuh sampai 7 jutaan guys. Chipset ini jadi salah satu chipset favorit saya di rentang harganya guys. Karena selain nggak gampang panas, dia juga irit daya. Saya tes pakai Antutu Benchmark versi 9, HP ini bisa dapat skor di angka 531 ribuan. Pertanyaannya, apakah in real life performanya juga segahar dari spek di atas kertas? Atau malah jangan-jangan biasa aja? Setelah saya cobain, bisa saya bilang buat keseharian performanya udah nyaman banget. Soalnya setelah dipakai buat sosmedan, browsing, streaming, dan lain-lain, performanya tetap terasa cepat. Gerakan animasinya smooth dan multitaskingnya juga lancar guys. Selain enak dipakai seharian, ternyata HP ini juga udah enak kalau dipakai buat main game. Kemarin saya cobain buat main Mobile Legends di settingan tertingginya, performanya ternyata selalu stabil di 60 fps loh. Bahkan kalau mau dipakai buat main Genshin Impact, ini udah terhitung kuat. Soalnya kemarin saya coba di settingan tertingginya
dia masih bisa dapat di kisaran 40-an fps. Selama dipakai main Genshin Impact 30 menitan, baterainya cuma berkurang 10% doang. Padahal kalau main di HP lain dengan settingan yang sama, bisa makan baterai 12-15%. Temperaturnya juga nggak sampai yang mengganggu banget, cuma sekedar hangat biasa aja. Jadi memang menurut saya liquid coolingnya ini emang bekerja dengan baik dan menjaga agar nggak sampai overheat juga. Buat nonton YouTube 1 jaman, baterainya cuma berkurang 5% aja guys. Jadi saya rasa Snapdragon 778G 5G di HP ini udah di level yang bagus buat kebutuhan sehari-hari. Bahkan sampai main game sekalipun. Performanya yang kuat tapi tetap punya kestabilan dan efisiensi daya yang baik. Apalagi dilihat dari harganya yang lebih murah dari HP lain dengan chipset yang sama, yaitu di 4,5 jutaan aja. Kemudian salah satu alasan kenapa saya pakai HP ini jadi daily driver adalah kameranya guys. Nggak bisa bohong, 64 megapiksel triple kamera belakangnya ini emang menurut saya udah cakep banget guys. Main kameranya bisa ngasilin foto dengan tingkat detail yang tinggi, dynamic range-nya yang cukup luas, tone warnanya terlihat natural dan nggak kelihatan di boost yang jatuhnya malah jadi lebay. Kelihatan banget kalau peran software juga membantu dalam proses pengambilan fotonya dan udah mendapatkan improvement yang signifikan dari yang sebelum-sebelumnya. The rain couldn't get any clearer. I'm the one holding up all your mirrors, baby. Hurry up, back to me. Why'd you ever move on? Yeah, yeah, you're making me confused. I'm the one that you should choose. I've been waiting on you. Kemampuan di low light-nya juga terhitung bagus guys, noise-nya udah minim banget. Hasilnya kelihatan tajam dan punya warna-warna yang bagus. Bahkan di tempat yang gelap sekalipun, performanya masih oke kok. Di sini juga ada mode night mode yang bisa dipakai buat ningkatin kecerahan dan ngebuat hasil fotonya jadi lebih clear dari noise. Menurut saya ini udah oke banget, terutama kalau dipakai untuk foto-foto di tempat yang gelap. Terutama kalau dipakai buat foto pemandangan kayak gini yang emang cahayanya minim banget. Nah, untuk baterainya sendiri emang cuma 4700 mAh ya guys. Tapi Vivo udah ngasih 66 watt flash charge yang dimana HP ini bisa kita isi penuh dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 50 menit aja. Menurut saya ini udah cepet banget sih guys kalau dibandingkan dengan HP 5G di rentang harga 4 jutaan karena rata-rata mereka masih di 33 watt. Bahkan ada HP 5 jutaan yang kecepatan ngecasnya mentok di 44 watt doang. Selama saya pakai HP ini, kalau paginya 100% sampai jam 5 sore itu baterainya masih di 30%-an.
Padahal pemakaian saya ini tergolong barbar ya guys. Mulai browsing, streaming film, foto-foto, sampai main game Mobile Legends selama 1 jam tanpa wifi. Intinya kalau soal baterai kalian nggak perlu khawatir. Dia udah terhitung hemat daya dan cepet banget ngecasnya. Kalau buat fitur pelengkap lainnya udah nggak ada yang absen guys. Kayak NFC multifunction, Wi-Fi 6, dan dual on 5G itu udah ada. Seperti yang saya bilang tadi, kalau HP ini dijual dengan harga SRP-nya itu di 4.499.000. Dengan harga segitu, saya rasa HP ini bisa jadi best deal banget buat kalian guys. Dari yang udah kita bahas tadi, kelihatan banget kalau HP ini hadir sebagai gaming smartphone di kelas mid-range. Karena dari speknya, kelihatan banget kalau HP ini lebih mengedepankan sektor performanya. Cuma emang ada beberapa yang perlu kamu pertimbangkan, kayak speakernya ini tuh masih mono ya guys, dan juga storage-nya yang cuma 128 GB, dan itu nggak bisa di-expand pakai micro SD. Kalau kalian nggak mempermasalahin kedua hal tadi, nggak usah pakai lama, langsung aja check out, linknya ada di bio. Dan ya, sekian pendapat saya untuk Vivo T1 Pro 5G ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Vivo T1 Pro ini layak kamu lirik kah di harga segitu? Atau ada HP lain yang lebih worth it? Langsung aja tulis di kolom komentar guys, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks udah nonton. Bye!